Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi dalam Triparti. Ya, saat ini kita akan membahas materi Triparti di minggu ketiga bulan April tahun 2025. Nah, khotbah kita saat ini berjudul Indah di Mata Tuhan. Ayat pokoknya dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Demikian firman Allah. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Nah, saudara, ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal itu adalah berita yang sangat indah bagi pemandangan Tuhan. Begitu juga orang yang membawa kabar baik, yang membawa kabar keselamatan itu, di mata Tuhan itu sangat indah. Ya, saya percaya kita semua mempunyai keinginan agar supaya kita ini kelihatan indah di mata Tuhan. Nah, sebab itu saudara, mari kita pastikan bahwa kita membawa berita baik dan hati Tuhan disenangkan. Ya. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi alat yang indah bagi Tuhan? Ya, yang pertama adalah mengabarkan berita damai. Mengabarkan berita damai itu adalah berita sukacita. Ya, kita membawa berita sukacita. Kita membawa berita ini untuk memberi mereka semangat. Ya, firman Tuhan kan itu membuat orang semangat, membuat orang senang, ya, membuat orang yang tadinya tidak ada damai menjadi damai, tenang, saudara, ya, menjadi tenang. Nah, itu adalah berita yang damai, ya, membuat orang itu merasa tenang gitu, merasa senang, semangat, saudara, ya. Yang kedua, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi alat yang indah bagi Tuhan adalah mengabarkan kabar baik. Mengabarkan kabar baik. Mengabarkan kabar baik ini adalah membuat kita ini kelihatan indah di mata Tuhan, saudara. Mengabarkan kabar baik itu adalah kabar yang menyegarkan tubuh kita ini, ya. Juga menyegarkan jiwa, menyegarkan roh. Iya, karena itu ini berita baik. Berita baik itu kan membuat orang menjadi bergairah kembali, membuat orang kembali tubuh ini senang dan jiwa itu juga bersemangat. Ya, apalagi roh. Nah, roh kita akan bertemu dengan roh Tuhan, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah mengabarkan berita keselamatan. Ya, mengabarkan berita keselamatan ini adalah supaya kita ini kelihatan indah di mata Tuhan. Berita keselamatan itu bagi keluarga, ya, kabarkan berita keselamatan itu bagi teman-teman, kerabat saudara, atau lingkungan di sekitar saudara. Beritakan berita keselamatan itu, Injil Yesus tentunya, ya. Kita mengabarkan Yesus supaya mereka menerima Yesus, mereka diselamatkan, ya. Pesan yang harus disampaikan adalah mari kita menjadi pembawa berita keselamatan. Berkat jika melakukan indah di pemandangan Tuhan. Kalau tidak melakukan, hidup menjadi tidak berarti. Ya, kita baca lagi ayat pokok kita, ya, Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sharing. Sekarang kita masuk dalam sharing. Pertanyaan pertama, sharingkan pengalaman saudara ketika menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain. Nah, tentu kan kita punya pengalaman itu. Sharingkan.
Pertanyaan kedua, sharingkan apa yang menghambat saudara untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain. Tentunya ada halangan-halangan. Nah, itu juga kita sharingkan. Proyek ketaatan adalah menyampaikan Injil keselamatan kepada satu orang di minggu ini. Ya, selesai itu saudara bisa masuk dalam doa, saudara bisa berdoa untuk negara ini, untuk hamba-hamba Tuhan, tentunya di Ebenezer, Bapak Gembala, sekeluarga, juga semua staf, bahkan mungkin gereja cabang, ya, gereja Mahajapahit yang akan dibuka, kita doakan itu. Dan mungkin ada pokok-pokok doa lain yang saudara ingin doakan, silakan didoakan. Dan jangan lupa di akhir triparti kita berdoa bagi keluarga yang ketempatan. Dan juga setelah itu kita akan membaca di dalam bilangan untuk berdoa bagi keluarga. Ya, saudara, tetap semangat di dalam triparti. Salam Harvest.